Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan akhir proyek kami untuk mata kuliah analisis perancangan dan perangkat lunak. Sebelumnya saya akan melakukan share screen untuk kenalan kelompok. Jadi di sini studi kasus kami adalah donasi di Desa Tireman, Rembang. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Cynthia Ananda Susanto dengan NIM 19.18092. Ada saya, Tinde Artiandra, dengan NIM 19.18301. Ada Ringga Saibwani dengan NIM 19.18322. Dan ada Fahri Hanif Nizan dengan NIM 19.18325. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang deskripsi masalah pada studi kasus donasi ini. Di era sekarang, bisa dikatakan kita mengalami kesulitan jika ingin berzakat, infak, sodakoh. Dengan kata lain, kita mengalami kendala jika ingin berdonasi. Karena biasanya kita dapat berdonasi secara langsung ke para korban. Namun sekarang, di masa pandemi, kita diharuskan untuk di rumah saja dan sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Melihat hal tersebut, kami berinisiatif ingin membuat suatu aplikasi yang memudahkan kita dan orang lain yang ingin berdonasi. Aplikasi yang dikembangkan yaitu aplikasi bernama Donasi yang berbasis web. Tujuan dari aplikasi berbasis web ini yaitu untuk memudahkan orang dalam berdonasi, dapat meningkatkan jumlah donatur dan penerima, serta mengajak orang-orang untuk berdonasi membantu sesama. Aplikasi ini juga nantinya membantu admin dalam melihat laporan user yang menjadi member, daftar donatur, jumlah dan kenaikan donasi. Jadi, proses bisnis yang berlangsung saat ini yang ada di Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, masih berlangsung secara manual. Donatur harus datang ke tempat donasi jika ingin berdonasi. Hal tersebut tentunya kurang efisien karena akan memakan waktu dan tenaga jika ingin berdonasi. Berikut alur proses bisnis yang berlangsung. Yang pertama, donatur datang ke tempat, kemudian donatur melakukan donasi, dan terakhir, ketua yayasan mencatat manual data diri pada buku. Selanjutnya dijanjikan Kemudian ada pun proses bisnis yang diusulkan dari pembuatan website donasi. Yang pertama adalah donatur masuk pada menu website. Lalu yang kedua, donatur melakukan login dengan user dan password yang telah dibuat. Yang ketiga, donatur mendaftar sebagai member. Lalu yang keempat, donatur mengisi data diri. Kemudian yang kelima, donatur memilih menu zakat, infak, dan sodakoh. Yang keenam, donatur input jumlah bayar, nama, email, nomor HP, dan memilih metode pembayaran. Kemudian donatur akan menerima notifikasi, dan yang terakhir donatur melakukan pembayaran dan menerima notifikasi berhasil. Selanjutnya ada pun kebutuhan fungsional. Ya, kebutuhan fungsional di sini ada 4. Untuk SKPL F1 yang pertama terdapat fitur login yang memiliki 2 step autentikasi. Lalu SKPL F2, sistem dapat menampilkan info donasi. SKPL F3, terdapat fitur pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran. SKPL F4, sistem dapat mencatat dan merekap hasil pembayaran. Selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional. Di sini ada 9 kebutuhan non-fungsional. Untuk yang SKPL NF1, yaitu availability, di mana website dapat diakses kapan saja sesuai dengan waktu masyarakat mengakses website. Lalu NF2, yaitu reliability, yaitu website dapat diakses pada seluruh perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Lalu NF3, yaitu ergonomi, website donasi memiliki tampilan yang user-friendly, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan website. NF4 adalah portability,
di mana website donasi dapat diakses pada perangkat apapun, termasuk mobile dan desktop. Tampilan website responsif sehingga akan tetap mudah terlihat pada perangkat apapun. Lalu NF5 ada memori, di mana website pembayaran SPP ini tidak memerlukan memori pada perangkat karena website diakses secara online melalui browser. Kemudian NF6 yaitu response time, di mana website akan merespon request dari user seperti untuk menampilkan form pengisian data. Kemudian NF7 adalah safety, di mana data yang diinputkan oleh user akan diamankan oleh sistem keamanan pada website, sehingga risiko kebocoran data sangat minim. Kemudian NF8 ada security, di mana website donasi ini memberikan keamanan akses bagi pengguna melalui proses login dan verifikasi password. Website akan mengenkripsi akun user secara otomatis sehingga akan terlindungi. Lalu yang terakhir ada NF9, yaitu communication, di mana website donasi ini menyediakan bahasa yang dapat digunakan oleh user, yaitu bahasa Indonesia. Lalu akan dilanjutkan teman saya, yaitu Cynthia. Baik, kemudian akan dilanjutkan ke bagian use case diagram untuk sistem website donasi. Pada sistem ini terdapat satu aktor yang bernama donatur, kemudian ada beberapa use case. Yang pertama, use case untuk donatur untuk masuk ke menu. Di menu ini nantinya sistem akan menampilkan menu zakat, infak, dan juga sodako. Kemudian donatur bisa melakukan login, donatur juga bisa mendaftar sebagai member, kemudian donatur bisa mengisi data diri untuk mendaftarkan diri sebagai member. Nantinya data diri tersebut akan tersimpan ke dalam database. Kemudian donatur bisa memilih beberapa menu yaitu zakat, infak, dan juga sodako. Sistem nantinya akan menampilkan nominal, nama, email, nomor HP, dan juga metode pembayaran. Kemudian donatur nantinya bisa menginput jumlah bayar, nama, email, nomor HP, dan memilih metode pembayaran. Sistem nantinya akan menampilkan dan juga mengirim notif ke nomor handphone ataupun email tentang tata cara pembayaran. Lalu donatur akan menerima notif, kemudian donatur melakukan transaksi pembayaran, yang mana setelah melakukan transaksi pembayaran, transaksi tersebut akan tersimpan ke dalam database sudah bayar. Terakhir, donatur akan menerima notif yang dikirimkan oleh sistem web donasi. Selanjutnya ada activity diagram. Untuk website donasi, di sini ada 3 partisi. Yang pertama ada donatur, kedua admin, dan ketiga ada database. Donatur akan memulai sistem untuk masuk ke website donasi. Kemudian terdapat perkondisian, apabila donatur belum mempunyai akun untuk login, maka donatur tersebut harus mendaftar sebagai member. Kemudian donatur mengisi data diri, lalu melihat admin akan melihat data member, lalu data diri tersebut akan tersimpan ke dalam database. Lalu pada partisi admin, admin akan memverifikasi data member. Jika sudah, maka donatur bisa melakukan login. Login tersebut juga memiliki perkondisian, yaitu gagal dan juga berhasil. Apabila gagal, donatur akan melakukan login kembali hingga berhasil. Setelah berhasil, donatur akan dihadapkan pada menu, yaitu zakat, infak, dan juga sodakoh. Donatur akan memilih menu yang dibutuhkan oleh donatur, entah itu zakat, infak, ataupun sodakoh. Setelah memilih, nantinya donatur harus menginput data nominal dan juga metode pembayaran. Pada partisi admin, admin nantinya akan melihat dan mengirim notif tata cara pembayaran kepada donatur. Setelah donatur menerima notif pembayaran, donatur bisa melakukan pembayaran dan transaksi pembayaran tersebut akan tersimpan ke dalam database. Lalu donatur akan menerima notif bahwa transaksi tersebut berhasil dan sistem selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Fahri.
Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk tampilan websitenya. Jadi ini adalah tampilan utama dari website kami. Jadi pada halaman utama ini terdapat 4 menu, yaitu ada Home, Gallery, About, dan juga Contact. Dan juga ada tombol untuk login. Di sini ada juga menu untuk zakat, infak, dan juga sodako. Selanjutnya ada menu galeri. Di sini juga ada menu about, juga kontak yang berisi kritik dan saran yang bisa dimasukkan oleh user atau pengguna. Nah, selanjutnya untuk melakukan donasi, user diharapkan untuk login terlebih dahulu. Apabila user sudah memiliki username atau password, bisa melakukan login, atau jika belum bisa mendaftar pada menu registrasi dengan memasukkan nama, email, nomor telepon, dan juga alamat, dan juga password. Dan untuk konfirmasi password, lalu klik menu registrasi. Apabila berhasil, akan muncul pop-up registrasi akun berhasil. Lalu kita akan kembali ke menu login. Kita bisa memasukkan email dan juga password di sini. Dan juga password yang sudah terdaftar. Dan login. Setelah login, kita akan masuk ke dalam menu utama dari website ini, di mana sekarang kita bisa melakukan zakat, infak, ataupun sodako. Nah, pada menu ini, kita bisa memasukkan nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, pesan yang ingin kita berikan, nominal zakat yang ingin kita berikan, dan juga metode pembayaran. Pada menu yang lain juga memiliki input form yang sama. Sebagai contoh, di sini saya akan mencontohkan pada menu zakat. Nah, di sini kita akan memasukkan nama, nomor telepon juga, nah, selanjutnya kita bisa memberi pesan ataupun tidak memberi pesan. Misalnya kita memberi pesan, dan kita bisa masukkan juga nominal uang yang ingin kita berikan. Nah, dan memilih metode pembayaran yang kita inginkan juga. Nah, terus kita pilih pembayaran. Nah, lalu akan muncul pop-up zakat Anda berhasil ditambahkan. Baiklah, itu untuk tata cara atau langkah-langkah untuk melakukan donasi. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan halaman untuk mengolah data atau halaman admin daripada website kami. Baiklah, ini jadi untuk halaman dashboard utama daripada halaman admin. Di sini ada profil untuk admin. Admin juga bisa menuju ke dalam website. Nah, di sini ada donatur, ada total donasi, ya, ada juga presentasi pengunjung. Dan ini ada
semacam grafik untuk donasi. Nah, selanjutnya juga di sini ada tabel donasi dan juga ada daftar user. Nah, ini daftar user yang sudah mendaftar atau member daripada website ini. Nah, ini tadi member yang baru saja diregistrasi ya. Di sini bisa melakukan edit ataupun hapus. Selanjutnya saya akan menunjukkan untuk tabel transaksi. Nah, di sini tabel transaksi ini berisi tentang semua transaksi yang sudah dilakukan oleh user, baik itu zakat, infak, ataupun sedekah. Jadi di sini ada kodenya, ada jenisnya, nama donatur, dan juga nomor teleponnya. Nah, selanjutnya ini tabel yang lebih spesifik. Ini tabel spesifik untuk tabel zakat, di mana di sini ada nama donaturnya, nomor telepon donatur, ada pesannya juga. Untuk yang lain juga sama. Nah, ini jadi seperti itu contoh dari tabel donasi, halaman tabel dari hasil donasi yang telah dilakukan oleh para pengguna website atau para member donatur dari website kami. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai gambaran website yang telah kami kembangkan. Saya kembalikan ke Mbak Utin. Oke, terima kasih. Baik, ya tadi adalah hasil presentasi tugas akhir dari kelompok 10 tentang website donasi. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.